Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosina Januarti dengan NIM 0437036169. Pada tugas kali ini saya akan membuat praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi untuk memenuhi tugas 3 saya pada mata kuliah basis data. Berikut langkah-langkahnya. Pada tugas kali ini, mahasiswa diminta untuk melakukan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi pada basis data yang sudah dibuat pada tugas 2 kemarin. Yang pertama, kita buka dulu halaman PHP MyAdmin. Selanjutnya, untuk dapat melakukan transaksi, basis data MySQL harus dapat mendukung salah satu storage engine, yaitu InnoDB atau BDB. Cara memeriksa apakah MySQL mendukung salah satu storage engine, klik basis data rumah sakit, kemudian lihat pada tabel ini, sudah ada tulisan InnoDB, maka transaksi dapat berjalan pada basis data MySQL tersebut. Selanjutnya, untuk membuat sebuah transaksi dalam halaman PHP MyAdmin, kita akan membuat dengan cara memasukkan perintah pada menu SQL yang diawali perintah begin dan diakhiri dengan end. Kemudian disimpan pada store prosedur. Store prosedur adalah objek rutin yang disimpan pada basis data MySQL dan dapat menggantikan sekumpulan perintah yang sering digunakan. Intinya, store prosedur ini merupakan kumpulan-kumpulan perintah yang telah terprogram dan siap dipanggil untuk melakukan perintah oleh aplikasi. Yang pertama ada commit, adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, saya akan membuat store prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Yang pertama kita akan coba dulu perintah tanpa commit dan akan dimasukkan ke dalam store prosedur yang ada pada halaman PHP MyAdmin. Dengan cara pilih basis data rumah sakit, kemudian klik routines, create new routine. Routine namanya transaksi 1, type-nya prosedur, kemudian kita drop saja pada tabel ini. Selanjutnya kita add parameter. Begin, start transaction, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Values-nya itu ada ID pasien nomor 6, nama pasiennya Dito, alamat pasien Jalan Pakis Haji nomor 23, jenis kelaminnya 1, kemudian select from pasien, kemudian end. Di sini kita tidak menggunakan commit terlebih dahulu. Kemudian security type-nya definite, SQL data access-nya contains SQL. Jika sudah terisi semua, kita klik go. Selanjutnya, saya akan mencoba menjalankan transaksi dengan perintah call pada SQL. Langkah pertama, pilih menu SQL. Kemudian, masukkan perintah call transaksi 1. Ini adalah hasil dari menjalankan transaksi 1 melalui menu SQL. Hasilnya dapat dilihat pada data pasien nomor 6. Transaksi 1 ini dibuat tanpa commit sehingga hasilnya tidak akan masuk ke dalam tabel pasien. Untuk memeriksa data tersebut masuk atau tidak, klik pada tabel pasien. Nah, di sini terlihat bahwa ID pasien nomor 6 tidak terdaftar karena kita tidak menggunakan commit. Artinya, apapun perintah yang disimpan pada sebuah transaksi jika belum commit, maka data tidak akan masuk ke dalam tabel basis data. Supaya data tersebut masuk ke dalam tabel, maka perintah dalam transaksi 1 harus dimodifikasi dengan menambahkan commit. Sebagai contoh, nah di sini sudah ada ID 6 dengan nama pasien Tito. Perintah commit telah berjalan dengan baik. Kesimpulan dari commit adalah jika sebuah perintah SQL baik memasukkan, merubah, atau menghapus data yang telah dijalankan namun belum sempat sampai commit, maka perintah tersebut tidak akan merubah isi data tabel. Yang kedua ada rollback. Pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang telah berjalan. Hal tersebut berguna jika suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Misalnya, saya akan menjalankan perintah update pada data tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien kopi menjadi Danar dengan ID pasien 3. Namun, hal tersebut berguna jika suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun, perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Misalnya, saya akan menjalankan perintah update pada data tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien kopi menjadi Danar. Namun, dengan pernyataan rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi. Berikut saya akan contohkan pada transaksi 3.
Pernyataan ini merupakan pernyataan melakukan perubahan nama pasien menjadi Dana pada ID pasien 3. Namun dengan adanya rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi dan setelah commit, data ditampilkan. Jika diimplementasikan pada halaman PHP admin, maka akan terjadi seperti ini. Di sini tidak terjadi perubahan data karena telah dilakukan rollback. Jika ingin ada perubahan, maka transaksi 3 tersebut tidak memakai rollback. Transaksi 4, misalnya akan dilakukan perintah insert data baru pada tabel pasien, dan pada ID pasien 3 akan dilakukan perubahan data update, nama pasien menjadi Septin. Dapat dilihat di sini tidak terjadi perubahan data karena di rollback. Namun pada perintah update terjadi perubahan data ID pasien 3 menjadi Septin. Kemudian yang ketiga ada checkpoint, merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah dipelajari, yaitu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Akan tetapi, bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalnya, ada 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Dari hasil transaksi 5 dapat terlihat data yang masuk ke dalam basis data hanya 2, yaitu ID pasien 7 dan ID pasien 9. Sedangkan untuk ID pasien 8 tidak masuk ke dalam basis data karena di rollback. Yang keempat ada trigger, merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan atau insert, perubahan atau update, dan penghapusan atau delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata pemicu. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Berikut saya akan mencoba dalam MySQL dengan menjalankan trigger yang tentunya harus ada beberapa tabel yang telah dibuat seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan 2 tabel baru yaitu tabel obat dan transaksi obat. Kita buat tabel obat seperti ini, klik go. Kemudian tabel transaksi obat. Di sini sudah ada tabel obat dan transaksi obat. Kemudian kedua tabel tersebut direlasikan dengan tabel lainnya dengan cara klik menu designer. Lihat tabel obat dan tabel transaksi obat telah berrelasi. Maka selanjutnya, dalam mencoba perintah trigger ini akan fokus pada ketiga tabel yaitu tabel pasien, tabel transaksi obat, dan tabel obat. Sebelum melanjutkan praktikum, alangkah lebih baik diisi terlebih dahulu tabel obat minimal 3 data. Di sini sudah saya isi dan ini hasilnya. Kemudian kita akan mencoba menjalankan trigger pada contoh kasus, misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah. Maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data. Maka secara otomatis stok tabel obat akan berkurang. Langkah pertama, klik menu trigger, kemudian klik new trigger, lalu diisi datanya. Pada tabel amoxicillin sudah berubah stoknya menjadi 15. Jadi kesimpulan dari trigger adalah, sebagai pemicu jika ada perubahan pada baris sebuah tabel di basis data. Perubahan bisa insert, update, atau delete. Selanjutnya replikasi. Replikasi basis data dari komputer 1 ke komputer 2 atau Ubuntu. Di sini saya menggunakan Ubuntu, saya akan lakukan konfigurasi pada masing-masing sistem operasi tersebut. Yang pertama, konfigurasi pada komputer 1. Langkah pertama, aktifkan dulu service control sum, seperti ini, tabel warna hijau. Kemudian kita lanjutkan saja, membuka browser lalu masuk ke halaman http localhost php-admin. Kemudian klik menu replication.
Pada menu ini kita akan melakukan konfigurasi server, replikasi, maka pada master replication, klik configure it. Selanjutnya kita copy 4 baris perintah ini. Kemudian lakukan paste pada perintah my ini. Kita buka Ctrl Sum. Kemudian pada MySQL kita klik config my ini. Kemudian kita paste saja di sini. Save, Ctrl S. Kemudian kita close. Selanjutnya klik tombol stop pada MySQL, kemudian kita start kembali. Kemudian kita kembali konfigurasi pada halaman replikasi. Lalu kita klik tombol go. Setelah selesai, kita lanjut lihat status replikasi pada master. Ini artinya sudah berhasil ya. Selanjutnya adalah membuat akun replikasi yang akan digunakan untuk mengakses basis data dari komputer 2. Untuk membuat akun tersebut, klik menu User Accounts. Klik Add User Account. Setelah itu, tambahkan akun. Selanjutnya, kita isi username-nya. Username itu merupakan user account yang diperbolehkan dalam replikasi data. Kita isi saja nama pastinya, Janati. Kemudian, hostname-nya itu alamat komputer host atau klien yang akan menerima data replikasi. Alamat host disesuaikan dengan IP address pada Ubuntu. Kita buka dulu. Di sini saya sudah menemukan IP address-nya 192.168.131.128. Kemudian password yang diperbolehkan dalam replikasi data. Kita centang pada administration, replication client, dan replication slave. Klik menu user account untuk melihat hasilnya. Penambahan akun replikasi selesai. Selanjutnya adalah melakukan export basis data rumah sakit dan simpan pada flash disk. Kemudian akan diimport pada basis data komputer 2 atau Ubuntu. Langkah untuk melakukan export adalah pilih terlebih dahulu basis data rumah sakit dan akan tampil tabel-tabel pada basis data rumah sakit. Kita klik rumah sakit. Selanjutnya klik menu export. Setelah menghasilkan file SQL, kemudian simpan file tersebut dalam flash disk supaya dapat dipindahkan ke komputer 2 atau Ubuntu. Ini sudah selesai saya pindahkan ke flash disk. Proses konfigurasi selesai pada komputer 1. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi pada Ubuntu. Pada konfigurasi komputer 2, langkah pertama saya akan lakukan import basis data rumah sakit yang telah disimpan pada flash disk dan harus dipanggil ke dalam sistem operasi Ubuntu. Selanjutnya saya akan melakukan import basis data. Dengan langkah awal, jalankan sum control dengan cara buka terminal terlebih dahulu. Tekan enter, kemudian ketik ls atau list. Dan akan tampil beberapa file yang ada di dalam folder lem. Dalam folder lem ada sebuah file yang bernama manager Linux. File tersebut merupakan file control sum yang akan dijalankan. Untuk menjalankannya, kita ketikkan perintah sudo manager Linux. Jika langkah tersebut berhasil, maka akan tampil sebuah control sum seperti ini. Pada control sum, pilih menu tab manager server dan jalankan service dengan klik tombol start. Tunggu sampai berwarna hijau seperti ini, artinya sudah running. Selanjutnya kita buka browser Mozilla dan masukkan alamat URL http localhost phpMyAdmin. Jika halaman sudah terbuka seperti ini, selanjutnya klik menu database dan buat nama basis data baru rumah sakit dan klik create. Selanjutnya lakukan import dengan cara klik menu import dan akan tampil tombol browser.
Jika berhasil, maka akan tampil tabel-tabel rumah sakit seperti pada komputer 1. Proses import basis data rumah sakit telah selesai. Selanjutnya akan dilakukan konfigurasi replikasi pada komputer 2. Pada praktikum ini akan dilakukan replikasi master to slave, artinya komputer 2 hanya akan menerima perubahan basis data dari komputer 1 saja. Untuk melakukan konfigurasi replikasi basis data, langkah pertama, klik menu replication. Ini akan melakukan konfigurasi pada sisi slave, maka klik configure it pada slave replication dan akan tampil seperti ini. Pada slave configuration ada beberapa komponen yang harus diisi. Ini merupakan ID server komputer 2 atau Ubuntu, kemudian ada username, isi dengan username yang telah dibuat pada komputer 1. Password, isi dengan password yang telah dibuat pada komputer 1. Kemudian ada host, isi dengan alamat IP address yang dibuat pada komputer 1. Selanjutnya ada port, isi dengan 3306 seperti ini. Ini sudah diisi seperti ini, jangan langsung klik go ya, karena kita akan melakukan copy server ID dan buka kembali Ctrl+Sum untuk melakukan modifikasi pada file myCNF. Untuk membuka file myCNF, pada Ctrl+Sum klik MySQL database, kemudian configure, open confile, kemudian yes. Maka akan terbuka file myCNF. Pada file myCNF, cari dan perhatikan kemudian kita cari server ID sama dengan 2 ini. Jika ada tanda kurung di awal, maka hilangkan tanda tersebut. Kita copy dulu server ID yang ada di sini. Jika tampilan sudah seperti ini, maka kita klik save, Ctrl S. Kita lanjut ke halaman replikasi. Kita klik go saja. Jika setelah ditekan go, ada peringatan seperti ini. Lakukan modifikasi pada file config di default PHP dengan mengubah false menjadi true. Setelah itu kita save. Saya harus melakukan enable pada file config, default pada folder libraries. Namun sebelum melakukan edit pada file tersebut, saya akan melakukan hak akses file config dengan cara buka terminal terlebih dahulu. Jika sudah seperti ini, maka sudah selesai mengatur hak akses. Selanjutnya, kita buka opt-lamp, phpMyAdmin, libraries, config, default, php, other location. Selanjutnya, saya buka folder opt-lamp, kemudian phpMyAdmin, libraries, config, default, php. Setelah selesai melakukan modifikasi pada file config di default PHP, restart service Apache dan MySQL pada Ctrl+Sum. Kita stop dulu. Kemudian kita start lagi. Langkah terakhir adalah melakukan master pada slave. Namun sebelum mengubah master, saya akan mengecek kembali status master pada komputer 1. Lihat halaman phpMyAdmin, kemudian klik menu replikasi, show master status. Jadi ini kita copy saja, karena akan digunakan untuk melakukan perubahan master pada komputer 2. Sudah saya copy di sini. Kemudian kita buka kembali komputer 2. Kemudian kita buka folder opt-lamp, kemudian bin dengan cara mengetik perintah cd opt-lamp bin. Kemudian masuk ke MySQL dengan mengetikkan perintah sudo mysql u-root. Setelah berhasil masuk ke MariaDB, saya akan lakukan cek terlebih dahulu slave dengan mengetikkan perintah show status slave. Hasilnya adalah error, artinya slave dalam keadaan tidak aktif, dan konfigurasi dapat terus dilanjutkan.
Change master to merupakan perintah awal mengubah master slave. Kemudian master host isi dengan alamat IP address komputer 1. Master user isi dengan master user yang telah dibuat pada komputer 1. Nah, pada master log file ini kita ambil dari sini. Kemudian master password isi dengan master password yang telah dibuat pada komputer 1. Master log postnya kita ambil dari sini. Kemudian kita tutup, lalu di enter. Selanjutnya kita tekan, jika tampilan sudah seperti ini maka sudah berhasil. Kemudian kita akan start slave-nya. Oke, kemudian kita akan cek dulu. Klik menu replication, kemudian status slave. Nah, di sini slave SQL running, namun yang slave IO-nya masih connecting. Tahap selanjutnya adalah pengujian replikasi. Pengujian replikasi basis data kita lakukan pada komputer 1, kemudian melihat hasilnya pada komputer 2. Saya akan menambahkan pada tabel obat. Nah, di sini saya sudah berhasil menambahkan obat flu dan obat demam. Kemudian kita akan melakukan pengecekan pada komputer 2. Kita buka tabel obat. Nah, di sini sudah sama persis seperti pada komputer 1. Ini artinya sudah berhasil. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.